warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati, nomor stambuk 083 2018 0115. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama tentang sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik, yang kedua sejarah pemikiran ekonomi mazhab sosialis, yang ketiga sejarah pemikiran ekonomi kaum neoklasik, dan yang terakhir ekonomi kelembagaan lama dan baru. Yang pertama tentang sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Pertama dari Adam Smith. Gagasan yang dia bawakan adalah yang pertama, sistem ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Yang kedua, pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Teori Adam Smith tergolong menjadi dua, yaitu teori invisible hand dan teori nilai. Yang pertama, teori tangan Tuhan. The invisible hand adalah adanya sebuah keyakinan bahwa keseimbangan pasar berbentuk secara natural dengan adanya pertemuan suplai, penawaran, dan demand permintaan. Teori ini menyampingkan peranan pemerintah dalam rangka pembentukan persaingan pasar. Pemerintah dianggap sebagai organisasi formal yang menghambat perekonomian dan terbentuknya sebuah pasar yang natural. Yang kedua ada teori nilai yang digunakan oleh Adam Smith adalah teori biaya produksi. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Yang kedua adalah sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Yang pertama dari J.B. Say, Malthus, dan David Ricardo. J.B. Say, menurut Say, dalam perekonomian bebas dan liberal tidak akan terjadi produksi yang berlebihan atau overproduction yang bersifat menyeluruh. Begitu juga pengangguran totalnya tidak akan terjadi. Yang memungkinkan terjadi menurut saya ialah kelebihan produksi yang bersifat sektoral dan juga pengangguran yang bersifat terbatas. Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Malthus dan kerangka analisisnya menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang kependudukan dengan bukunya David Ricardo. Teori ini berkembang oleh Ricardo menyangkut beberapa permasalahan, yaitu pertama, teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan sajian tentang teori upah, teori sewa, dan teori bunga dan laba. Yang kedua, tentang perdagangan internasional. Dan yang ketiga, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi mazhab sosialis. Kritik yang mengemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan decree laissez-faire dengan pengendalian tangan tak kentara. Pemikiran ini dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of diminishing returns, dan kritikan karena asumsi bahwa